Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel HG Auto, dan pada video kali ini kita ingin membahas sesuatu yang head-on ya. Jadi modifikasi head-on di mobil yang mobil sejuta umat lah. Dan untuk yang di head-on-kan ini budget head-onnya itu masuk di kategori peredam. Jadi untuk meredam sebuah mobil sejuta umat, sang pemilik mobil rela merogoh kocek cukup dalam. Totalnya itu bisa habis ya sekitar 1 NMAX lah, NMAX yang paling baru ya, yang ABS. Nah, bisa dicek-cek dulu berapa harga NMAX ABS sekarang. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi apa saja yang terpasang di dalam mobil ini sehingga bisa habis dengan harga sefantastis itu? Mari kita bahas satu persatu. Jadi pertama-tama mobil apa sih yang dipasangin peredam ini? Jadi mobil ini adalah Grand Innova tahun 2014 kalau nggak salah, dan bermesin bensin dan bertransmisi otomatis. Jadi mobilnya ini standar, tidak ada penambahan audio apapun, benar-benar standar. Dia hanya ingin memaksimalkan peredaman pada mobil ini. Dan yang bikin wow itu dia tidak hanya memasangkan peredam di bagian-bagian yang umum seperti pintu, lantai, atap, itu sudah biasa ya. Ini sampai ke dashboardnya. Jadi dashboard sampai turun, dan yang membuat head-on itu selain peredam yang dipasang itu kualitasnya premium, dia juga berlapis-lapis teman-teman. Jadi dia benar-benar memaksimalkan peredaman di dalam Innova ini. Jadi untuk pintu saja dia menggunakan 2 lapis, door trim 2 lapis, lalu untuk lantai itu 3 lapis, firewall 3 lapis, atap 2 lapis, dan untuk dashboardnya sendiri itu sudah 2 lapis. Jadi berlapis-lapis kita aplikasikan peredam pada Innova ini supaya peredamannya itu maksimal. Dan untuk membuktikan hal tersebut kita sudah mengukurnya dengan menggunakan dB meter. Untuk pada bagian pintu itu kita sudah ukur dan mendapatkan hasil sekitar 64 dB. Sedangkan untuk atapnya sendiri kita mendapatkan angka di sekitar 67 dB. Dan untuk trigger atau pemacu getaran kita sendiri sudah menggunakan alat khusus, speaker khusus yang memang menghasilkan getaran. Jadi itu kita anggap sebagai simulasi suara noise yang terjadi ketika mobil itu berjalan, dan sudah pasti realnya itu pasti lebih berisik. Jadi kalau kita tes dengan posisi mobil benar-benar jalan, pasti yang didapatkan angkanya pasti lebih tinggi, karena kan tidak semua kendaraan baik motor maupun mobil memiliki tingkat kebisingan yang sama. Jadi pasti naik turun. Nah, ini dengan alat ini kita bisa mendapatkan angka yang lebih stabil lah, karena ruang sudah kita tentukan dan posisi getaran juga sudah kita tentukan sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian peredam apa saja yang dipasang di mobil Innova ini. Untuk dasarnya sendiri, peredam yang kita pasang adalah STP Black Gold. Jadi ini merupakan jenis peredam vibro atau peredam getaran dengan ketebalan 2,3 mili, dan dia berbahan aluminium butil dan berasal dari Rusia. Jadi untuk lapis dasar atau lapis pertama ya, untuk semua bagian terutama pintu, lantai, atap, firewall itu kita menggunakan STP Black Gold. Jadi STP Black Gold ini merupakan peredam jenis vibro atau peredam getaran yang memiliki ketebalan 2,3 mili dengan bahan aluminium butil, dan STP sendiri itu made in Rusia teman-teman. Oke, kita bahas di pintu dulu ya. Jadi pintu setelah lapis pertama itu STP Black Gold, lapis keduanya kita tambahkan STP Aksen. Jadi STP Aksen ini berfungsi sebagai isolator. Jadi selain dia meredam suara, dia juga membantu memaksimalkan peredaman getaran dari si STP Black Gold ini. Lalu setelah pintu kita beralih ke door trim. Untuk door trim kita tidak menambahkan STP Black Gold pada dasarnya, tapi kita menggunakan kombinasi dengan CTK standar. Jadi CTK standar ini memiliki ketebalan 1,8 mili. Dan kenapa kita pakai CTK standar? Karena CTK standar sendiri ini lebih ringan teman-teman. Jadi untuk door trim saya rasa dengan ketebalan 1,8 mili dan beratnya itu sudah sangat cukup untuk mereduksi rattle atau getaran yang terjadi di pintu plastik
ini. Lalu baru lapis kedua kita menggunakan STP Diamond Wave. Jadi ini merupakan peredam berjenis absorber yang berfungsi untuk menyerap suara-suara gaung yang terjadi di pintu. Jadi sudah direduksi oleh STP Black Gold, kena lagi STP Action, mau masuk lagi ke dalam kabin masih kena absorber. Jadi pasti lebih minim banget suara yang masuk ke dalam kabin mobil. Selain itu, untuk penikmat audio, ini merupakan setup yang bagus untuk membangun terutama di mid-bass itu supaya kinerjanya lebih maksimal. Dan untuk yang terakhir yaitu finishing di bagian door trim, itu kita tambahkan CTK anti crack yang berfungsi untuk melapisi bibir si door trim supaya ketika dia bertemu dengan pintu besi dan terjadi getaran itu tidak menimbulkan suara rattle atau suara plastik yang bergetar kena pintu besi. Itu kan pasti ada bunyi nah itu sudah pasti mati. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian lantai, bagian dasar mulai dari depan sampai bagasi ya. Untuk lantainya sendiri yang sudah saya sebutkan, untuk dasarnya kita menggunakan STP Black Gold. Lalu untuk lapis keduanya kita menggunakan STP Action yang 6 mili. Jadi kita tambahkan STP Action yang 6 mili. Kenapa yang kok nggak 10 sekalian? Nah, karena kalau kita tambahkan di 10 itu tidak cukup karena masih ada karpet dasar dan karpet bawaan mobil itu. Jadi sehingga tidak mungkin kalau kita kasih 10 mili itu pasti nggak cukup teman-teman. Jadi nanti karpetnya kelihatan terlalu mengembang gitu. Jadi untuk nilai estetika itu juga kita perhatikan. Jadi selain peredamannya maksimal tapi dilihat mata itu juga masih enak dan tidak merubah terlalu banyak dari segi penampilan. Oke, setelah STP Action kita aplikasikan, kita sebagai finishingnya kita menggunakan STP Noise Block yang 3 mili. Jadi STP Noise Block ini merupakan peredam finishing dari STP yang hanya bisa ditempelkan di STP Action dan juga STP B+. Jadi dia ini fungsinya memang untuk finishing, terutama untuk bagian lantai, jadi biar lebih solid, suara road noise juga lebih minim. Oke, kita lanjut ke bagian ruas ban. Untuk ruas ban sendiri kita juga kasih di sana itu STP Aero Bomb. Jadi di sana itu berbeda sendiri. Jadi kita tambahkan STP Aero Bomb karena dia memiliki ketebalan tuh 4,2 mili teman-teman. Jadi 2 kali lipat lebih tebal, 2 kali lipat juga lebih kedap dibandingkan STP Black Gold. Dan ini memang STP Aero Bomb sendiri itu disarankan diaplikasikan hanya di bidang ruas ban. Jadi supaya road noise itu minim sekali dan tidak hanya cukup di sana. Setelah Aero Bomb kita tambahkan lagi STP Katara. Jadi itu perpaduan Aeroflex plus noise block, cuman dia memiliki ketebalan yang lebih tipis sehingga muat di ruas ban Innova ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atap. Untuk atap sendiri seperti sama dengan lantai juga pintu. Untuk lapis pertama kita pakai STP Black Gold. Lalu untuk lapis keduanya kita pakai STP B+. Jadi dia STP B+ ini berfungsi sebagai peredam suara, penyerap suara dan juga sekaligus dia sebagai heat insulation ya, atau bahasa Indonesianya itu peredam panas. Jadi untuk lapis kedua selain untuk memaksimalkan peredaman suara, dia juga berfungsi untuk mengurangi panas atau suhu panas yang masuk ke dalam kabin mobil. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian firewall dan juga dashboard. Untuk firewall itu dasarnya sama, mengikuti lantai STP Black Gold. Lapis keduanya pun juga sama, STP Action 6 mili. Dan lalu untuk finishingnya kita juga pakai STP Noise Block. Jadi itu fungsinya untuk mereduksi suara mesin ya. Jadi firewall ini kan dinding antara kabin interior dan juga engine. Nah, jadi untuk mereduksi suara mesinnya itu di bagian firewall yang bagian dalam ini kita peredam hingga 3 lapis, fungsinya supaya suara mesin tidak terlalu masuk. Dan untuk bagian terakhir di bagian dashboardnya itu kita kasih 2 lapis. Yang pertama yaitu STP Black Gold, lalu yang kedua kita menggunakan STP B+. Jadi B+ itu fungsinya untuk menyerap suara gaung dari mesin, suara kaki-kaki di depan tuh supaya keserap, jadi suara yang masuk itu jadi lebih minim. Jadi mobil bensin ini yang dasarnya sudah silent banget menjadi lebih silent lagi karena sudah kita aplikasikan begitu banyak jenis peredam di dalam mobil ini. Oke, jadi dari hasil dB meter setelah
peredam itu kita ukur kembali dan kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan ya teman-teman. Untuk bagian pintunya itu bisa berkurang hingga 14 dB. Jadi yang sebelumnya sekitar 64-67 itu sekarang tinggal 53 dB. Itu hasil yang sangat-sangat banyak pengurangannya ya. Untuk seperti biasa, supaya kalian punya bayangan seperti apa sih berkurang 14 dB itu, ini kita putarkan demonya. Ini 0 dB. Sekarang ini kita kurangi 14 dB. Jauh kan bedanya. Dan untuk di atap itu memang dibandingkan di pintu terlihat bedanya kok sedikit ya. Ya, pertama di atap itu kita hanya memberi 2 lapis dan untuk 2 lapis tersebut itu pengukurannya sebenarnya menggunakan speaker ini lebih bisa mengukur untuk ke vibronya ya. Jadi untuk hujan itu kan dia jatuh di atap mobil itu tidak bersamaan langsung teman-teman, melainkan seperti sebuah ritme. Nah, kalau dibandingkan aslinya itu saya yakin pasti pengurangannya jauh lebih banyak karena kita masih belum menemukan cara yang efektif dalam menguji untuk suara hujan sendiri. Kita pernah coba semprot pakai selang itu juga kurang real gitu dibandingkan kita merasakan langsung perbedaannya di dalam mobil itu sendiri. Karena kita mencari momen yang tepat saat sebelum pasang hujan dan sesudah hujan itu ya kita kan bukan Mbak Rara yang kita bisa panggil hujan semau-mau kita ya teman-teman. Jadi untuk hasil 3 dB sendiri itu juga cukup banyak di sebuah peredaman ya. Dan kita juga ada sempat tes juga suara motor kita gas dengan RPM stuck ya. Itu waktu pintu dibuka itu bisa 71 dB dan ketika pintu ditutup itu mendapat angka sekitar 57. Jadi pengurangannya sama, kurang lebih 14 dB. Jadi seperti simulasi yang sebelumnya pengurangan 14 dB itu kan banyak sekali ya. Jadi memang kalau kalian sudah edik, kalian sudah kecanduan dengan peredam, itu agak susah sih untuk meninggalkan ya. Karena sekali mobil kamu sudah diredam, kamu beli mobil berikutnya itu pasti kalian cari peredam. Apalagi kalian yang mungkin sering bepergian keluar kota dengan kendaraan kesayangan kalian, itu pasti penyakitnya tidak lama itu pasti mulai bunyi-bunyi. Nah, kalau mulai bunyi-bunyi ini ya solusinya cuma peredam. Karena tidak kita pungkiri bahwa mobil hari ini itu dari segi head unit sudah komplit, speaker udah two-way, bahkan untuk beberapa tipe mobil sudah ada subwoofernya. Tapi ada satu yang tidak disertakan dalam sebuah mobil, yaitu peredam. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang khususnya ingin membuat mobilnya lebih nyaman. Itu peredam juga harus kalian perhatikan ya. Karena bawaan mobil sendiri memang sudah ada peredam, tapi ya gitu-gitu aja lah, gak bisa memberikan sensasi yang sunyi, yang kedap jika dibandingkan kalian memasang peredam aftermarket. Oke, sekian video pada kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin pasang peredam di mobilnya, atau mungkin teman-teman mau menjadi peredam yang lebih hedon dari mobil ini, bisa langsung kontak kita lewat DM Instagram atau link yang ada di deskripsi ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.